Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dakwah dari Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, kegiatan dakwah Nabi. Mukjizat Nabi Daud adalah memiliki suara yang sangat merdu, bahkan dapat menyembuhkan orang yang sakit ketika beliau membaca kitab Zabur. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya sudah mengetahui ada banyak cerita tentang Nabi dalam sejarah Islam. Dan setiap muslim harus mempelajari pesan-pesan tauladan yang dapat ditemukan dalam 25 kisah Nabi. Nabi Daud dulunya adalah seorang bala tentara yang berhasil memenangkan perang Talut dan Jalut. Saat itu, pasukan Talut berperang menghadapi pasukan Jalut. Pasukan Talut memohon pertolongan kepada Allah SWT sehingga saat perang, Nabi Daud dengan berani maju menghadapi pasukan Jalut dan membunuhnya. Pihak Jalut semakin berkurang. Pasukan yang tersisa semakin lemah dan berkurang, dan Jalut pun kalah. Setelah kemenangan itu, Nabi Daud diangkat menjadi raja dan Allah SWT menganugerahkan kerajaan yang kuat. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan Nabi Daud karunia ketaatan untuk beribadah dan ilmu yang luas. Di sini Allah memberikan kepada Nabi Daud sifat awwab, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan pemahaman tentang Allah SWT, seperti yang tertera dalam surat Shad ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Yang artinya, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia seorang yang awwab. Kondisi mautnya atau masyarakatnya, kita dapat berdakwah dengan tata bahasa atau perilaku yang dapat dengan mudah diterima oleh mautnya. Contohnya, Ali yang mengerti watak manusia apabila dakwah tanpa melihat syarat mautnya, maka Allah SWT dan Rasul dapat dijadikan olok-olok yang tidak paham. Yang ketiga, respon Mat'u terhadap dakwah Nabi Daud. Bani Israel yang menghormati dan memuliakan Nabi Daud dengan merendah di hadapan kewibawaan serta tersentuh oleh penjelasan Nabi Daud. Hal ini membuat Raja Talut membenci dan berburuk sangka kepada Nabi Daud karena melihat kedudukannya memuncak dan sejak dia melihat Nabi Daud meraih kemenangan demi kemenangan. Sehingga Raja Talut berencana untuk membunuh Nabi Daud ketika beliau kembali meraih kemenangan melawan kaum Kan'an. Namun hal tersebut diketahui oleh istri Nabi Daud dan bergegas memberitahu agar menyelamatkan diri. Nabi Daud tak punya jalan untuk lari. Dengan tawakal dan memohon perlindungan kepada Allah, beliau memanfaatkan waktu malam hari yang gelap. Beliau lari akibat kedengkian dan kebencian Raja Talut, bermukim di padang pasir, berselimutkan kesedihan dan kegelisahan. Para pecintanya yang berada di tengah Bani Israel menemukan tempat mukim Nabi Daud dan secara berkelompok meninggalkan Raja Talut. Dalam kelompok 10-20 orang, diam-diam mereka pergi menemui Nabi Daud. Ini adalah dampak kegiatan masyarakat Nabi Daud. Alkitab menyebutkan bahwa setelah memasuki Palestina di bawah kepemimpinan Yusran bin Nuh, Bani Israel memasuki masa kesukuan. Tiap suku Bani mendapatkan wilayah tertentu di Palestina. Tidak dapat pemerintah pusat pada masa ini. Saat masa-masa sulit, diangkatlah seorang hakim yang memimpin pengadilan hukum, juga berperan sebagai penguasa atau pemimpin militer. Masa kesukuan ini berlangsung sampai Takhlut diangkat sebagai raja. Hambatan yang dialami Nabi Daud adalah cemooh dari seorang orang kafir dan perang melawan Raja Jalut.
Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan Nabi Daud ketika berdakwah yaitu ketika Nabi Daud membaca kitab Zaburnya, gunung serta burung berkumpul ikut bertasbih karena Nabi Daud memiliki suara yang cukup merdu. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kemampuan meluluhkan besi tanpa menggunakan api dan menimpa besi tersebut. Kemudian Nabi Daud mampu berbicara dengan burung. Kemudian Nabi Daud juga memiliki kerajaan yang sangat kuat dan beliau menjadi raja di kerajaan tersebut. Kemudian yang kelima, Nabi Daud dikaruniai ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara bijaksana. Namun kekurangan Nabi Daud adalah sosok yang mudah terpengaruh oleh hawa nafsu. Pernikahan yang dilakukannya bukan karena landasan cinta dan kedewasaan, melainkan hawa nafsu karena umur beliau yang masih terbilang muda. Juga karena beliau pernah sampai dihampiri oleh malaikat sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Kemudian setelah Nabi Daud mengetahui peringatan tersebut, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud selama 40 hari. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.